Data validation ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman pernah pakai, barusan kita pakai buat bikin list karyawan A, karyawan B. Tapi sebetulnya data validation itu sangat powerful. Oke, apalagi teman-teman yang suka ikut kelas saya selalu bilang database is very important ya. Database. Jadi anggaplah saya punya database di sini nih. Oke, mengisi nama karyawan dan tanggal lahir, isi karyawan, tanggal lahir, isi karyawan, tanggal lahir. Dan ini hanya bersifat database. Jadi kita nggak mau olah, nggak mau nambahin apa-apa gitu ya. Ini cuma diisi ke bawah karena ini adalah best practice sebuah database ya. Isi aja ke bawah terus. Cuma mungkin nih yang isi datanya itu mungkin admin atau fresh graduate yang mungkin belum mengerti Excel dan bisa aja salah gitu ya. Problem kita adalah kita punya database yang besar banget tapi berantakan. Itu yang nggak kita mau dan mencegah lebih baik daripada memperbaiki gitu ya. Jadi di sini fungsi data validation tuh sangat penting. Jadi di sini saya punya nama karyawan, tanggal lahir. Saya mau adminnya nih masukin tanggal lahir. Tapi ada ketentuan. Oke, tapi ada ketentuan. Ketentuannya apa? Tanggal lahirnya harus di antara tahun 90 sampai 2000. Jadi si admin jangan salah tulis nih. Kalau si admin tulis 2001, 2022 bakal salah gitu. Jadi kita mau kontrol di sini gimana si admin tulis datanya nggak salah gitu dengan menggunakan data validation. Data validation-nya untuk memvalidasi data yang mau diinput. Oke. Nah, biasanya kalau kita punya database, oke, database aja. Dan kalau kita mau bikin data validasi, biasanya kita mau semuanya tuh ada gitu. Jadi nggak perlu bikin-bikin lagi. Jadi caranya yang biasa saya lakukan, saya akan highlight semua kolom. Highlight semua kolom. Oke, walaupun itu ke bawah ya. Karena lagi-lagi konsep database. Ini database. Di bawah saya nggak akan expect ya. Saya nggak ada rencana buat bikin tabel, bikin pivot table, bikin chart gitu ya. Karena ini database. Kalau kita mau bikin laporan, bikin di sheet berbeda. Oke, itu pengertian agreement awalnya. Jadi kita bisa highlight kolom B untuk bikin data validation. Dan hati-hati ya, kalau saya highlight kolom B, active cell-nya ada di B1. Oke, ini penting ya. Active cell-nya ada di B1. Pengertiannya penting. Nah, jadi di sini kita simple ya. Kita akan pilih data, kemudian kita ke data validation. Di sini teman-teman biasanya pilih list ya, karena nanti kita juga pilih list. Tapi banyak banget pilihannya. Kita bisa pilih whole number, kita bisa pilih desimal, tanggal, waktu, panjang karakter, dan custom. Ini kalau teman-teman yang udah paham conditional formatting, ini sangat similar. Oke, sangat hampir sama karena kita bisa bikin rumus di dalam conditional formatting, kita bisa bikin rumus di dalam data validasi. Oke, untuk kali ini saya akan pilih tanggal ya, saya akan pilih tanggal. Ada beberapa opsi, apa kita mau tanggal di antara, not in between gitu ya, nggak di antara, equal to, not equal. Karena saya mau tahun di antara 90 dan 2000, saya akan pilih between ya teman-teman. Dan saya akan tulis tanggal 1 Januari 1990. End date-nya adalah 31 Desember 2000. Oke, kita klik OK ya. Kita klik OK. Nothing happen. Oh, sebelumnya saya mau tambahkan lagi ya, Alt DL. Saya balikin lagi. Saya mau bikin input message nih teman-teman. Supaya tuh si admin ya, kalau dia klik dia tahu nih suruh ngapain. Oke, kita tulis di sini panduan. Oke, panduan. Hanya tulis ya, DOB ya, date of birth. Oke. Dari tahun 1990 sampai 2000. Kemudian error alert-nya kita akan bilang tahun salah. Tahun, ya kita bilang wrong gitu ya, huruf besar, pakai tanda seru gitu ya. Tahunnya salah. Oke, ini cara-cara yang perlu teman-teman kuasai dan coba pakai ya, karena ini bisa ngebantu supaya usernya itu bisa lebih ngerti gitu. Kita klik OK, oke, nothing happen ya. Tapi kalau ada apa ini? Tapi kalau kita oke, dia hilang. Kenapa barusannya? Sebentar ya, saya highlight lagi semua. Alt DL, kita pilih tadi ditulis. Oke, udah betul. Kita tulis wrong. Oke, ditulis tanggal salah. Kita klik OK. Oke. Jadi kalau saya klik di sini, sebentar, ada yang salah. Alt DL, sebentar ya teman-teman ya. Alt DL, settingnya between betul, input message-nya hilang. Oke. Saya tulis lagi panduan. Input 1990 sampai 2000 misalnya gitu ya. Klik OK.
Nah, sekarang udah langsung ter-highlight ya, karena kita active cell kita di B1 dan input message ini menerangkan untuk B1. Kalau saya klik di sini dia akan pindah ke bawah. Jadi usernya tahu nih input tahun 1990 sampai 2000 gitu ya. Dan oke, kita tulis 1 Januari 1995, fine. Itu bagus, oke. Kemudian usernya nulis lagi 1 Januari, oke. Mau nulis 2000 nih, dia kepleset gitu ya, 2001 kayak gitu, oke. Ini kan nggak boleh ya. Udah kita kasih tahu nih, tapi dia masih typo, masih salah, namanya human error. Dan kalau kita klik enter, dan boom, nggak bisa. Tanggal salah, oke. Antara dia cancel, oke, dan ini akan hilang, atau dia retry, dan dia akan tulis lagi. Terus dia bilang, oh mungkin 2002 gitu ya. Enter, oke, salah lagi. Kalau dia cancel, dia akan hilang. Oke, ini adalah cara-cara untuk menggunakan data validasi supaya kita bisa dapatkan data yang berkualitas dari siapapun yang input. Oke, dan ini berhubungan dengan tanggal. Oke, nah sekarang saya mau bikin lebih interesting lagi ya teman-teman ya. Saya mau masukin kategori yang ketiga, yaitu selain di antara tahun 90 dan 2000, saya mau yang di input ini ulang tahun di bulan Juni aja. Oke, gimana tuh caranya? Karena kalau kita highlight lagi di sini, kita pilih Alt DL, kemudian kita pilih setting, nggak ada tuh pilihan bulannya, nggak ada gitu ya. Nah, jadi kalau udah complicated seperti ini, kita harus menggunakan yang namanya custom, teman-teman. Dan di sini, teman-teman lihat, namanya formula. Jadi kita harus berpikir rumus sekarang. Kalau rumus itu true, oke, kita boleh isi. Kalau dia nggak true, kita nggak bisa diisi. Sama seperti conditional formatting ya tadi ya. Kalau dia true, misalnya tadi di bawah 95%, conditional formattingnya nyala. Kalau di data validation, kalau dia true, berarti apapun yang di-input akan dituliskan. Kalau enggak, dia akan dapat reject yang kayak tadi. Oke. Nah, untuk memudahkan saya akan tulis di sini ya. Jadi saya akan tulis di sini rumus kategori ya. Untuk kita input di dalam rumus yang tadi. Dan sekarang kita punya saya punya tiga kategori nih, 9, 10, 2000, dan bulan Juni. Oke, kira-kira rumusnya apa ya teman-teman? Punya 3 kategori, tiga-tiganya harus true supaya data validation-nya lancar. Berarti kalau semuanya harus terpenuhi, kita menggunakan argumen yang namanya AND. Oke, AND, logical 1, logical 2, logical 3, kita bikin 3 logical, semuanya harus true supaya ini true. Oke, yang pertama, kita mau nih tahun dari ini. Jadi ini ya teman-teman ya, saya kan D2 ya. Ini corresponding ke B2. Jadi rumus saya adalah year, tahun dari ini, dari B2 nih. Itu harus di atas atau sama dengan 1990. Betul? Betul ya? Kalau saya highlight di sini ya teman-teman. Saya press F9 sekarang, dia akan kasih tahunnya. Karena rumus year akan mengambil tahun dari sebuah tanggal. Oke, Ctrl Z, saya undo. Ini yang pertama logicalnya. Logical yang kedua adalah year. Sama lagi ya, tahun di sini itu harus lebih kecil sama dengan 2000. Betul ya? Karena kalau di atas 2000, dia akan salah, dia akan false. Oke, lagi-lagi kalau saya highlight dan saya press F9, dia akan mengasih, kalau saya, ini salah ya, kurang tanda seru ya. Kurang tanda petik. Tanda kurung. Oke, saya highlight begini, press F9, ini true karena tahunnya yang merupakan ini nih, saya highlight, press F9, itu memang lebih kecil dari 2000. Oke, true ya. Argumen kedua. Argumen yang ketiga, itu bulannya hanya bulan Juni. Berarti kita menggunakan rumus month nih, teman-teman. Month dari tanggal ini ya harus sama dengan 6. Karena bulan Juni itu adalah 6. Jadi kalau saya highlight di sini, karena kita masukin bulan Januari, ya, saya press F9, itu adalah 1. Berarti dia akan menghasilkan false nih. Yang ini true, ini false, hasilnya akan false. Oke. Nah, sekarang teman-teman, rumus ini akan saya copy nih. Saya copy ya, saya simpan karena kita mau copy ke dalam data validation yang tadi. Oke, saya akan highlight kayak gini. Oke, tapi teman-teman hati-hati ya. Saya buat data di sini yang corresponding ke B2. Tapi waktu saya highlight kolom seperti ini, active cell-nya ada di B1. Oke.
Hati-hati, be careful. Oke, jadi caranya gimana nih triknya? Sangat handy ya. Saya akan klik di B2 dan saya akan meng-highlight semua kolom dari B2 dengan keyboard shortcut Ctrl spasi. Oke, kita coba ya Ctrl spasi. Dengan Ctrl spasi, kita akan meng-highlight kolom B, tapi active cell-nya ada di sel yang pertama yang kita klik. Oke, nah sekarang kalau saya buat data validation, Alt DL, oke, Alt DL dan saya pilih custom, formula yang saya copy ke sini itu akan corresponding ke active cell di B2. Oke, saya Ctrl V ya. Oke, nggak kelihatan, tapi kalau teman-teman drag, ini adalah rumusnya. Oke, dan kalau kita klik OK, oke, rumusnya udah jalan. Tapi ini yang penting ya, data validasi tidak bisa memvalidasi data yang sudah dimasukkan. Oke, sebelum data validasi dibuat. Data ini sudah diisi sebelum kita buat formulanya ya. Jadi ini harus dibenerin. Oke, ada caranya nanti. Tapi kita coba di sini ya. Saya akan coba tulis 1 Januari 1 Januari misalnya 1997. Oke, salah. Oke, datanya salah. Kenapa? Karena bulannya bukan bulan 6. Kalau saya ganti bulan Juni, oke, that's good. Benar ya, berarti kita bisa mengendalikan apa yang diisi oleh user kita dengan data validation. Bahkan dengan kondisi yang banyak, kita bisa pikirin rumusnya, masukin ke situ. Nah, terus buat yang sebelumnya gimana dong? Ada fitur di dalam data validation yang namanya circle invalid data. Oke, kalau saya klik, dia akan take a bit of time dan dia akan circle data validasi yang salah. Ini. Kalau teman-teman perhatikan ada 2 data validasi yang salah. Yang pertama di sini nih. Oke, karena ini adalah judul. Karena kita meng-highlight semuanya tadi, dia ikut juga data validasi. Tapi ini no problem ya. Tapi kalau teman-teman mau menghilangkan data validasi di sini, teman-teman bisa klik aja B1, kemudian Alt DL untuk buka data validasinya dan pilih clear all. Jadi yang saya lakukan, saya menghilangkan data validasi yang ada di sini. Saya klik OK, hilang. Yang di atas ya. Oke, dia agak lebih lama, tapi yang di bawah masih ada nih. Oke, jadi kalau saya edit, nah double klik dan saya enter lagi, dia akan salah. Jadi kalau udah diklik, dia harus dibenerin. Jadi saya harus ganti bulannya menjadi bulan 6. Enter dan sekarang jadi true. Oke, kita coba lagi misalnya 8 Agustus tahun 2000. Salah, nggak bisa karena ini bisa diedit lagi ya. Tanggal salah karena harus bla 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 misalnya. Oke. Tapi kalau kita ganti bulannya menjadi 8 Juni tahun 2000, sekarang bisa masuk karena tahunnya di atas 90, tahunnya di bawah atau sama dengan 2000 dan bulannya bulan Juni. Oke, gitu ya teman-teman ya. Data validation itu lebih dari sekedar list karena kita bisa melakukan banyak hal. Buat teman-teman yang pakai database sering banget, dipelajari data validation, oke, karena bisa ngebantu untuk bikin database yang bagus supaya kita ngolahnya lebih gampang nih, mau pakai rumus, mau pakai pivot table dan lainnya. Oke.